Selamat datang, Mas Agung. Oke, bisa kita mulai ya untuk presentasi siang ini. Jadi hari ini saya akan membawakan materi berupa analisis arus kas pada PTPLN TBK untuk mengukur likuiditas dan solvabilitas. Nah, di sini saya, Fufa Datang Sugandi, akan membawakan materi untuk mata kuliah analisis informasi keuangan. Nah, jadi seperti yang kita tahu, di era globalisasi, setiap perusahaan atau instansi, baik pemerintah maupun swasta itu dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan informasi keuangan yang dihasilkan dengan cepat, tepat, dan akurat. Nah, salah satu bentuknya itu adalah laporan arus kas. Jadi yang akan kita bahas nanti kan ada rasio. Jadi analisis arus kas itu bisa untuk mengukur rasio kayak gitu. Nah, dari rasio itu nanti dapat ketemu nih apa itu likuiditasnya dan solvabilitasnya kayak gitu. Masuk ke arus kas. Jadi menurut Mulyana Mahmud, arus kas adalah suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi, dan kegiatan transaksi pembiayaan atau pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan di satu periode tertentu. Laporan arus kas merupakan revisi dari mana uang kas diperoleh perusahaan dan bagaimana mereka membelanjakannya. Nah, laporan arus kas itu bermanfaat bagi pihak internal, misalnya pemilik perusahaan, pihak manajemen, pihak eksternal perusahaan tuh kayak kreditur juga mengambil manfaat dari arus kas tersebut. Jadi kalau pihak internal tuh kayak analisis laporan arus kas tuh dari pihak manajemen tuh dapat mengetahui apakah keputusan yang telah diambil tuh berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau enggak kayak gitu. Nah, sedangkan untuk pihak eksternal perusahaan tuh bisa melihat laporan arus kas tuh untuk membantu menilai berbagai aspek dalam posisi keuangan perusahaan. Digunakan untuk mengambil keputusan juga kayak misalkan kreditur atau investor biasanya ngelihat nih arus kasnya lancar atau enggak, pembiayaannya gimana, investasinya gimana. Jadi mereka bisa ngambil keputusan nih kira-kira aku mau investasi di perusahaan ini atau enggak, aku mau ngasih kredit ke perusahaan ini atau enggak kayak gitu. Nah, selanjutnya laporan arus kas itu dapat memberi informasi tentang perubahan aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan, dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam menghadapi keadaan dan peluang. Nah, selain itu, arus kas juga dapat memberikan informasi tentang pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Jadi kadang ada yang triwulan, ada yang tahunan, kayak gitu. Nah, apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas itu memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan aset bersih atau ekuitas dana dalam pelaporan dan struktur keuangan termasuk likuiditas. Jadi laporan arus kas itu dapat digunakan sebagai alat analisis keuangan yang sangat penting dengan dapat diketahui berapa besar yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi seefisien mungkin. Jadi laporan arus kas merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kas yang telah digunakan untuk membiayai operasi perusahaan dan apakah pengalokasian aliran kasnya itu tepat dan efisien. Nah, jadi hal tersebut akan menimbulkan dampak dari aliran kas perusahaan, di mana jika kas perusahaan terlalu kecil, maka akan mengakibatkan kekurangan dana yang dapat menyebabkan terganggunya aktivitas operasional perusahaan. Namun, jika kas yang ada di perusahaan terlalu besar, akan menyebabkan kelebihan dana dan menghambat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Jadi, arus kas itu kalau yang kita tahu bahwasanya laba makin besar makin bagus. Sebenarnya enggak juga sih.
Jadi kalau di arus kas itu pembengkakan atau terlalu banyak dana kas itu juga nggak bagus karena akan menghambat keuntungan dari perusahaan. Nah, masuk ke PT PLN yang kita bahas. Jadi perusahaan monopolistik di Indonesia itu kan karena kita tahu ya kenapa dia disebut sebagai perusahaan monopolistik adalah karena perusahaan dengan penyedia listrik satunya di Indonesia adalah PT PLN ini sendiri. Jadi dia nggak punya saingan gitu loh. Makanya dia dianggap sebagai perusahaan monopolistik. Karena perusahaan itu dibentuk untuk terus berjalan. Jadi kita pengen analisa nih laporan keuangannya dia. Apakah kasnya diperlukan baik untuk biaya operasional sehari-hari ataupun investasi itu berjalan lancar ataupun enggak kayak gitu. Nah, jadi caranya kita ngukur apakah kasnya dia berjalan dengan baik, kita bisa analisa dari solvabilitas dan likuiditasnya yang didapat dari mana? Dari pengukuran rasio yang didapatkan dari analisis arus kas. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, arus kas itu ada nyambungnya sama likuiditas dan solvabilitas laporan keuangan perusahaan gitu. Nah, salah satu cara untuk mengukur tingkat likuiditas dan solvabilitas perusahaan adalah dengan menggunakan laporan arus kas. Laporan arus kas bermanfaat secara internal bagi pihak manajemen perusahaan dan secara eksternal bagi pihak investor, baik itu kayak pemerintah maupun masyarakat. Nah, salah satu analisis kinerja keuangan dengan menggunakan laporan arus kas itu adalah rasio laporan arus kas. Analisis laporan arus kas, komponen neraca, laba rugi sebagai alat analisis rasio kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada laporan arus kas menurut PSAK nomor 2 dari IAI tahun 2015 di halaman 120. Laporan arus kas adalah laporan atas arus kas masuk dan arus kas keluar ataupun setara kas. Laporan arus kas ini harus melaporkan pertama, arus kas dalam periode tertentu yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi. Yang kedua investasi dan yang ketiga adalah pendanaan kayak gitu. Nah, untuk klasifikasinya menurut Heri tahun 2014 dalam laporan arus kas, penerimaan dan pembayaran kas diklasifikasikan menurut 3 kategori utama, yaitu aktivitas operasi. Terkait dengan aktivitas operasi, meliputi transaksi-transaksi yang tergolong sebagai penentu besarnya laba. Yang kedua adalah aktivitas investasi, yang termasuk sebagai aktivitas investasi adalah membeli atau menjual tanah, bangunan, dan peralatan, atau juga aktivitas investasi meliputi pembelian dan penjualan instrumen keuangan yang bukan untuk tujuan diperdagangkan, dan untuk penjualan segmen bisnis, dan pembelian pinjaman kepada entitas lain termasuk penagihannya. Dan yang terakhir adalah aktivitas pendanaan, yang termasuk dalam aktivitas pembiayaan atau pendanaan adalah pertama nih, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang maupun ekuitas kayak gitu, modal perusahaan atau pembayaran utang lancar yang pembayaran utang yang jangka panjang, maaf. Jadi kalau utang jangka pendek atau utang lancar itu maksudnya ke aktivitas operasi kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyain dulu dari Mas Agung? Ya, terima kasih Gandhi. Saya ingin bertanya nih, mengenai presentasi Gandhi yang sangat bagus nih. Saya jadi tertarik bertanya. Nah, pertanyaan saya yang pertama nih, apakah manfaat arus kas bagi pihak eksternal? Menurut Gandhi itu gimana sih manfaatnya arus kas ini bagi pihak eksternal gitu? Baik, terima kasih Mas Agung. Oke. Iya. Jadi nanti ke depannya kalau misal pertanyaan boleh disela banget nih. Jadi nggak harus di akhir ya. Jadi kalau manfaat arus kas sendiri untuk eksternal tuh, jadi kan seperti yang kita tahu bahwa arus kas itu komponen penting pada laporan keuangan ya, apalagi kayak perusahaan-perusahaan yang udah open public kayak gitu. Jadi arus kas tuh manfaatnya yang pertama adalah
untuk ambil keputusan jelasnya ya. Jadi di arus kas ini kan bisa diketahui nih pembiayaannya, investasinya, atau dana secara kasnya gimana sih aliran-alirannya, kemana aja, apakah nanti dia itu bersifat likuiditas ataupun enggak. Jadi dia nanti bisa mengambil keputusan terkait dengan kemampuan perusahaan untuk bayar utang, kemampuan perusahaan terhadap asetnya, kayak gitu. Nah, lalu kita lanjut ke rasio arus kas ya, Mas Agung. Untuk rasio arus kas sendiri ada 5. Yang pertama ada arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, ada arus kas operasi terhadap bunga, arus kas operasi terhadap pengeluaran modal, ada rasio arus kas operasi terhadap total utang, dan yang terakhir adalah rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Untuk yang pertama, rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar itu menunjukkan kemampuan arus kas operasi perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya. Rasio ini dihitung sebagai hasil antara arus kas operasi dengan total kewajiban lancar. Perusahaan yang hanya memiliki rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar di bawah 1, berarti menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak mampu melunasi kewajiban lancarnya hanya dengan menggunakan arus kas operasi saja. Jadi dia kalau mau melunasi kewajiban-kewajiban lancarnya, selain pakai arus kas operasi terhadap kewajiban lancar itu pakai yang lainnya, nanti nilainya pasti di bawah 1 gitu nilainya. Jadi ada standar industri yang udah dicantumkan tahun 2021. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Lalu selanjutnya ada rasio arus kas operasi terhadap bunga. Jadi rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan bayar bunga. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara arus kas operasi ditambah dengan kas yang dibayarkan untuk bunga dan pajak dengan kas yang dibayarkan untuk bunga. Nah, yang selanjutnya ada rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal. Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur arus kas operasi yang tersedia untuk pengeluaran investasi. Rasio ini dihitung sebagai hasil antara arus kas operasi dengan kas yang dibayarkan untuk pengeluaran modal. Kayak pembelian aset tetap, akuisisi, dan aktivitas investasi lainnya. Nah, untuk arus kas operasi terhadap total utang, ada rasio arus kas operasi terhadap total utang menunjukkan kemampuan arus kas operasi dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik kewajiban lancar maupun jangka panjang. Nah, untuk penghitungannya adalah hasil bagi antara arus kas operasi dengan total utang. Yang terakhir ada rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Nah, rasio arus kas operasi terhadap laba bersih ini menunjukkan seberapa jauh penyesuaian dan asumsi akuntansi aktual mempengaruhi perhitungan laba bersih dari satu perusahaan. Nah, untuk rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara arus kas dengan laba bersih kayak gitu. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu? Baik, Mbak Gandhi, ini saya ingin bertanya lagi nih. Menurut Mbak Gandhi, pada rasio arus kas operasi pada pengeluaran modal. Nah, itu apa saja bagian yang dimaksud dengan pengeluaran modal? Itu menurut Mbak Gandhi gimana, Mbak? Oke, jadi balik ke rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal ya, Mas Agung. Untuk pengeluaran modal yang dimaksud itu adalah kayak pembelian aset tetap. Jadi kan aset tetap digunakan dia modal untuk kelangsungan usaha dari satu perusahaan tersebut atau akuisisi. Jadi kalau pelebaran segmen perusahaan, dia mengakuisisi entitas lain, itu termasuk dalam pengeluaran modal. Lalu kayak aktivitas investasi lainnya yang untuk digunakan sebagai pembiayaan modal. Jadi dikeluarkannya aktivitas operasi itu digunakan untuk pemodalan perusahaan dalam pengembangan usahanya. Kayak gitu sih, Mas Agung. Baik, Mbak Gandhi. Sudah jelas. Oke, bisa dilanjutkan lagi, Mbak Gandhi. Oke, siap. Nah, selanjutnya masuk ke rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Jadi di sini definisi rasio likuiditas menurut Harry tahun 2016, likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang.
Dengan kata lain, rasio likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo. Nah, jika perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang liquid. Dan sebaliknya, jika perusahaan tidak mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo, perusahaan tersebut dikatakan sebagai perusahaan yang tidak liquid. Nah, untuk dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo, perusahaan harus memiliki tingkat ketersediaan jumlah kas yang baik atau aset lancar lainnya yang juga dapat dengan segera dikonversi atau diubah menjadi kas. Jadi sebenarnya ketersediaan kas dan setara kas itu penting banget ya. Jadi ketika banyak orang bilang nggak apa-apa kasnya sedikit, yang penting kayak peralatannya banyak atau modalnya gede atau asetnya gede gitu dalam masuk tanah bangunan atau PPE ya, plan property equity. Jadi sebenarnya aset tuh nggak cuma tentang tanah bangunan aja gitu. Jadi ada kas dan setara kas yang penting juga kayak gitu. Jadi sebelum masuk ke rasio solvabilitas, mungkin Mas Agung ada yang ingin ditanyakan dulu? Baik, Mbak Gandhi, saya ingin bertanya nih, menurut Mbak Gandhi, tujuan dari rasio likuiditas itu apa sih? Menurut Mbak Baik, Gandhi? oke, pertanyaan yang bagus banget dari Mas Agung ya. Jadi tujuan rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang jangka pendeknya. Jadi kita bisa tahu nih nanti perusahaan ini liquid atau enggak. Kayak gitu. Rasio likuiditas itu maksudnya kalau kemampuan jangka pendeknya aja sudah terpenuhi kan berarti jangka panjangnya bisa dong kayak gitu. Istilah sederhananya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya tujuan dari likuiditas ini adalah mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dan menggunakan total aset lancar. Selanjutnya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset sangat lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan barang, dagang, dan aset lancar lainnya. Nah, selanjutnya adalah untuk mengukur tingkat ketersediaan uang kas perusahaan dalam membayar utang jangka pendek. Selanjutnya ada sebagai alat perencanaan keuangan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek. Dan yang terakhir, tujuannya adalah untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu untuk membandingkannya dalam beberapa periode. Nah, untuk rasio likuiditas sendiri ini ada 3 sebenarnya, rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Kalau rasio lancar atau current rasio dihitung dari hasil pembagian current asset sama current liability. Kalau quick ratio dapat dari aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan current liability. Sedangkan rasio kas didapat dari hasil penjumlahan kas dengan setara kas yang dibagi dengan current liability. Kayak gitu. Nah, masuk ke rasio solvabilitas. Jadi untuk rasio solvabilitas sendiri, definisinya adalah rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan kata lain, rasio solvabilitas atau leverage ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, kayak gitu. Kalau tadi likuiditas hanya untuk mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo, kalau solvabilitas itu lebih ke kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Jadi seluruh kewajibannya kayak gitu. Nah, tujuan solvabilitas yang pertama adalah untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran, pinjaman, kayak gitu. Termasuk juga bunga dan pajak. Nah, selanjutnya tujuannya juga untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal.
Selanjutnya ada untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Dan yang terakhir tujuannya adalah untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Mbak Gandhi, ini saya ingin bertanya nih, menurut Mbak Gandhi itu manfaat dari rasio solvabilitas itu apa? Baik, untuk manfaatnya sendiri, jadi rasio solvabilitas itu untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap sama modal kayak gitu. Nah, untuk analisis seberapa besar juga aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Jadi perusahaan itu punya aktiva atau aset apa aja sih yang dibiayai oleh utang, kan nggak mungkin kan perusahaan langsung beli cash semuanya. Nah, ini rasio ini digunakan untuk mengukur nih kira-kira aset apa aja sih yang masih dibiayai oleh utang. Jadi walaupun asetnya banyak, jangan-jangan utang semua kayak gitu. Nah, yang paling penting intinya itu analisis rasio solvabilitas, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman, serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Nah, masuk ke slide berikutnya. Di sini ada tabel 1. Nah, tabel 1, hasil analisis rasio laporan keuangan PT PLN. Nah, jadi berdasarkan tabel 1 di atas, hasil analisis dalam menilai kinerja keuangan PT PLN itu dijelaskan melalui pertama, rasio arus kas. Yang pertama adalah dibagi lagi jadi 5 ya, arus kas operasi terhadap kewajiban lancar. Nah, dari hasil perhitungan rasio arus kas terhadap kewajiban lancar ini, PT PLN untuk tahun 2018, 19, dan 2020 masing-masing menunjukkan nilai sebesar 0,17, 0,08, dan 0,10. Kewajiban lancar selama 3 tahun periode berada pada angka rasio di bawah 1. Hasil tersebut dinyatakan kurang baik dari rata-rata rasio arus kas operasi terhadap kewajiban lancar, yaitu 0,10. Nah, untuk rasio arus kas operasi terhadap bunga, dari hasil perhitungan rasio arus kas operasi terhadap bunga PT PLN pada tahun 18, 19, dan 20 masing-masing menunjukkan nilai 61,60, 54,91, dan 59,27. Di mana pada rata-rata rasio arus kas terhadap bunga ini selama periodenya 858,59 dengan hasil yang dinyatakan cukup baik karena udah di atas rata, udah mendekati standar industri yaitu 1. Nah, untuk rasio arus kas operasi terhadap pengeluaran modal nilainya pada tahun 18, 19, dan 2020 berturut-turut adalah 0,60, 0,30, dan 0,26. Untuk rata-ratanya adalah 0,38 dan dinyatakan kurang baik gitu pada angka rasio di bawah 1. Untuk rasio arus kas operasi terhadap total utang, jadi dari hasil perhitungan rasionya tahun 2018, 2019, dan 2020, masing-masing menunjukkan nilai 0,12, 0,06, 0,06, dengan rata-rata 0,08, dinyatakan kurang baik juga dengan rata-rata di bawah 1. Nah, untuk yang terakhir, rasio arus kas operasi terhadap laba bersih. Jadi untuk perhitungannya di tahun 2018 ada 12,83, tahun 19 ada 3,02, dan untuk tahun 20 ada 9,18 dengan rata-ratanya 8,34 di atas standar industri yaitu 1 dengan dinyatakan cukup baik kayak gitu. Selanjutnya ada rasio likuiditas dengan rasio lancar pada masing-masing tahunnya adalah 0,76 kali, 0,71 kali, dan 0,9 kali. Rasio lancar selama 3 tahun periode dinilai kurang baik karena berdasarkan perhitungannya masih berada di bawah rata-rata, yaitu 1,7 kali.
Jadi untuk rasio lancarnya dia masih terhitung kurang baik. Jadi untuk rasio cepatnya pada tahun 18 ada 0,53, 19 ada 0,57, 2020 ada 0,75, dengan rata-rata 0,61 yang di bawah standar industrinya 1,5 dinilai kurang baik juga. Sama halnya dengan rasio kas. Jadi tertera tahun 2018 adalah 0,30, diikuti dengan 0,21 pada tahun 2019, lalu 0,29 pada tahun 2020 dengan rata-rata 0,26, masih di bawah rata-rata standar industri yaitu 0,5 dengan hasil penilaian kurang baik. Untuk hasil keseluruhan dari rasio likuiditas ini adalah kurang baik. Nah, untuk rasio solvabilitas selanjutnya, jadi rasio utang terhadap aset yang pertama atau debt to asset ratio dari hasil perhitungan rasio utang terhadap aset PT PLN ini untuk tahun 2018 adalah 0,34, tahun 2019 adalah 0,37, dan tahun 2020 adalah 0,41. Utang terhadap aset selama 3 tahun periode dinilai baik karena berdasarkan perhitungan berada di atas rata-rata standar industri, yaitu 0,4 kali. Nah, untuk yang terakhir, ada rasio utang jangka panjang terhadap modal atau long term debt to equity ratio. Jadi dia pada tahun 2018 adalah 0,37 kali, disusul 0,43 kali di tahun 2019, dan di tahun 2020 adalah 0,53 kali. Selama 3 tahun periode, nilai baik karena berdasarkan perhitungan sudah di atas rata-rata industri, yaitu 0,4 kali dengan nilai 0,44. Jadi baik gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu dari analisis ketiga, yaitu analisis rasio arus kas, analisis rasio likuiditas, lalu ada analisis solvabilitas. Jadi dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pada PT PLN ini sudah baik berdasarkan analisis rasio arus kas, yaitu arus kas operasi terhadap bunga dan arus kas operasi terhadap laba bersih. Juga pada rasio likuiditas yaitu rasio arus kas, dan rasio solvabilitas yaitu rasio utang terhadap aset, rasio utang terhadap modal, dan rasio utang jangka panjang terhadap modal. Nah, kecuali di analisis rasio arus kas pada operasi terhadap kewajiban lancar, lalu ada arus kas terhadap operasi terhadap pengeluaran modal, arus kas terhadap total utang, lalu ada rasio likuiditas yaitu rasio lancar dan sangat lancar, dinilai masih kurang baik karena di bawah rata-rata standar industri kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya daftar pustakanya ada dari Mahmud Mulyana. Berikut presentasi saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih kepada atas partisipasinya Mas Agung. Untuk segala kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari data maupun dari kata-kata saya yang kurang mengenakan seperti itu. Selamat siang Mas Agung, terima kasih. Iya, terima kasih kembali Mbak Gandhi. Boleh live Mas, silahkan.